Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kembali lagi kita ibadah sekolah minggu ya. Tetap bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan ya. Meskipun masih di rumah, tetap percaya bahwa Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Ya, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan satu pujian kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku nyanyi haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan pujian ini untuk Tuhan Yesus. Katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, puji Tuhan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Yuk anak-anak, semua tangannya dilipat. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Gilbert. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita sekolah minggu. Sehatkan badan kami dan berkati awal sampai akhir. Amin. Haleluya, anak-anaknya kita sudah berdoa untuk memulai ibadah kita. Sekarang kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi dengan sukacita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan lewat pujian-pujian kita. Yuk kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama. Kasih Yesus, indah indah oh indah, indah indah oh indah. Nyanyikan dengan semangat ya. Kita mau sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, akan untuk lomba ya. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, anak-anak, kita percaya kalau Yesus itu begitu indah ya. Mungkin kita belum lihat Yesus mungkin secara mata ya, tapi kita bisa lihat lewat karyanya Yesus. Yesus ciptakan kita begitu indah. Yesus ciptakan bunga-bunga di padang begitu indah. Yesus ciptakan matahari, bulan, bintang begitu indah ya anak-anak ya. Itu bukti bahwa kasih Yesus itu besar buat kita. Bayangkan kalau yang ada tuh cuman matahari terus. Bayangkan ya, kita akan terus kepanasan, tidak ada malam ya. Tidak ada bulan, tidak ada bintang yang menerangi di malam hari. Nah, bukti kasih Yesus kita boleh ada sampai saat ini ya. Ya, kita mau nyanyi lagu yang lain ya. Kita nyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil, Tuhan Panglimaku. Lalu disambung dengan Saya Bukan Pasukan Berjalan, Pasukan Berkuda. Aku pahlawan kecil. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Tuhan, Tuhan Panglimaku. Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Siapa kawan? Siapa kawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan Panglima, Tuhan Panglimaku. Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Siapa? Siapa kawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan Panglimaku. Tuhan di pihak, Tuhan di pihak kita. Siapa kawan kita? Tidak ada. Ya, kita mau sambung tadi dengan Saya Bukan Pasukan Berjalan, tapi kayaknya nggak nyambung anak-anaknya musiknya ya. Yuk kita mau sambung dengan lagu tadi, Saya Bukan Pasukan Berjalan, Pasukan Berkuda, tapi saya adalah Laskar Kristus. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan,
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya anak-anak ya, musuh yang kita tembak itu ya bukan pakai pistol ya, pistol mainan atau mungkin senapan, bukan ya. Tapi yang kita tembak itu lewat iman kita ya. Kita menembak apa? Orang penghulu-penghulu di udara, dikatakan kuasa-kuasa kegelapan ya, yang suka mengganggu kita, yang suka bikin kita takut. Nah anak-anak, kalau engkau sering takut di rumah, kamu adalah Laskar Kristus, punya keberanian. Tembak dengan apa? Dengan imanmu, percaya sama Tuhan. Nah kamu jadi Laskar Kristus ya. Yuk lagu yang terakhir, kita nyanyi lagu KASIH ya. Semua pakai gerakan anak-anak ya. Kalau di rumahnya ada nyanyi berdua atau bertiga, nanti pelukannya bareng-bareng ya. KASIH. Haleluya. Medonya main gitar, susah ya, nggak ada teman. Jadi di rumah kalau kalian ada teman, misalnya adik kakak, peluk adik kakaknya. Kalau misalnya ada mama, peluk mamahnya ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman ya. Kalau enggak kalian ganti sayang kepada adik ya, atau sayang kepada mama. Jadi peluk ya, nggak boleh kayak Tante Desi. Tante Desi kan nggak ada yang dipeluk ya, jadi cuma begini ya. Yuk KASIH, dari awal yang semangat ya. Kita sayang kepada semua orang ya. Sayang mama, sayang papa, kakak adik, teman-teman, semua saudara ya. Jadi kalau tadi kita peluk ya, artinya kita mengasihi mereka. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Artinya kalau mama marahin kita nggak sayang kita? Enggak juga anak-anak ya. Kalau mama marahin kita itu artinya mama sayang. Karena apa? Kalau kita bandel, gak dimarahin, gak diingetin, nanti kita jadi anak yang badung ke depannya ya, anak yang gak dengar-dengaran. Tapi kalau kita dimarahin, diingetin sama mama, papa, atau Tante Desi mungkin, itu karena orang tua itu sayang ya. Jadi jangan nanti bilang, mama lagunya bilang loh, tidak suka marah-marah. Kalau mamanya marahin kita karena kita salah, bukan berarti tidak ada kasih ya. Boleh marah, tapi nggak boleh marah yang tidak ada jalannya. Misalnya tiba-tiba karena nggak dibeliin es krim, marah-marah, nah itu nggak boleh anak-anak ya. Yuk sekarang duduk yang manis, kita akan dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu kita untuk dengar firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Kusimpan dalam hatiku firman Tuhan, kusimpan dalam hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar. Yuk kita mau angkat pujian ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan tertanam, bertumbuh, berbuah-buah di dalam hidup kita. Lipat tanganmu, tutup matamu, katakan firman Tuhan ku dengar. Haleluya.
nanti doa akan dipimpin oleh Noel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa.
Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Haleluya. Ya, kita sudah lihat kisah, judulnya apa anak-anak? Siapa yang naik ke surga, naik kereta yang ada apinya tadi? Siapa namanya? Elia. Ya. Nah, nama hambanya Elia siapa tadi anak-anak? Elisa ya. Jadi Elia tadi yang naik ke surga dengan kereta yang ada apinya anak-anak ya. Dan hambanya Elia yaitu bernama Elisa, dia menunggu, dia melihat bagaimana Nabi Elia naik ke surga dengan kereta yang berapi. Dikatakannya keretanya ada api, bukan kereta api kayak di kereta api ya tut, bukan anak-anak ya, tapi ini adalah kereta surga ya. Nah, dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal kedua, nanti anak-anak baca di rumah ya, ayat 1 sampai 18. Kisahnya adalah Elia naik ke surga. Nah, Elia ini adalah orang yang dikatakan menyenangkan hati Tuhan anak-anaknya, sehingga dia tidak mati, tapi Tuhan angkat dia naik ke surga. Tante Desti, kalau sekarang ada nggak yang tiba-tiba diangkat ke surga kayak Elia? Nah, anak-anak mungkin saat ini ya, keadaan saat ini ya, atau mungkin untuk kesininya orang meninggal ya. Tetapi ketika orang meninggal, kita bisa seperti Elia naik ke surga. Artinya apa? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita jadi anak yang baik, kita hidup taat firman Tuhan, mau dengar-dengaran, terus apalagi taat orang tua, maka apa yang Elia alami kita alami, yaitu apa? Sama-sama di surga. Anak-anaknya mungkin caranya beda. Elia dia naik kereta ya, tapi anak-anak bersama-sama dengan Yesus ya, dibangkitkan. Nah, di sini kita belajar anak-anak, waktu Elia mau pergi ya, saat itu Elisa ngikutin terus, ngekor terus dari belakang. Ya, Elia bilang kepada Elisa waktu pertama kali ya, dikatakan bagaimana mereka dikatakan kepada Elisa, Elia berkata kepada Elisa, baiklah Elisa tinggal di sini, yaitu di Gilgal, karena Elia mau ke Betel. Tapi Elisa nggak mau dengar. Apakah Elisa nggak dengar-dengaran? Bukan anak-anak ya. Karena Elisa tahu bahwa Elia akan diangkat oleh Tuhan. Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Bahkan terlebih lagi Elisa nggak mau tidak mendapatkan apa-apa dari Elia. Saat itu Elisa bilang sama Elia, tidak, kemanapun Tuanku pergi, Elia pergi, Elisa pun akan ikut, tidak akan mau meninggalkan. Akhirnya mereka pergi sama-sama. Sampai lagi di satu tempat, sama lagi, suruh tinggal, jangan ikut. Tapi Elisa berdegong ya, dibilangnya ya, kekeh, keras kepala, atau mungkin tetap pengen ngekor sama Elia. Akhirnya ikut lagi. Sampai di satu tempat, mereka mau menyeberangi sebuah laut. Saat itu Elia bilang, kamu tunggu di sini, aku mau pergi ke sana. Kamu tunggu di sini. Tapi tetap Elisa dia nggak mau dengar. Dia tetap bilang, aku harus ikut kemana Elia pergi, aku akan ikut ada di situ. Nah, sampai akhirnya ya mereka tiba setelah melewati laut, dibelah dua ya, dengan jubahnya Elia dipukulkan ke laut itu terbelah. Ya, seperti kisah Musa anak-anak ya, mereka berjalan. Nah, ketika sampai di ujung, lalu Elia berkata, apa yang kamu mau dariku? Nah, saat itu Elisa ngomong, aku mau 2 kali lipat roh yang dimiliki oleh Elia menjadi bagian Elisa. Kalau tadinya Elia bisa membelah laut jadi 2, Elia bisa membelah laut jadi 2, Elisa pun bisa, bahkan lebih dari itu. Saat itu Elia bilang, gak mungkin. Tetapi kalau kamu melihat aku naik
maka apa yang kamu inginkan akan menjadi bagianmu. Nah, anak-anak, seketika tiba, ya, keretanya datang, Elia naik, dibawa oleh keretanya Tuhan, dan Elisa melihat. Dan jubah itu ditarik oleh Elisa dan terjatuh, dan itulah yang menjadi bagian dari Elisa. Nah, anak-anak, di sini kita belajar, ya, meskipun Elisa dibilang nggak boleh, tapi dia tetap bertekun. Dia tetap melakukan apa yang menjadi maunya dia, karena dia tahu, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Elisa ini tidak akan salah. Karena apa? Dia tahu kalau tuannya Elia mau pergi. Dia harus dapat sesuatu dari tuannya untuk dia pakai melayani Tuhan. Sampai akhirnya karena kegigihannya Elisa, akhirnya dia dapat apa yang dia mau. Dia dapat apa yang dia inginkan. Elisa nggak mudah menyerah, ya. Meskipun dia disuruh tinggal, tapi dia nggak menyerah. Dia bilang, aku mau ikut kemanapun. Nah, anak sekolah minggu juga sama, ya, nggak boleh menyerah. Meskipun sekarang lagi belajar online di rumah, ya, meskipun sekolahnya online di rumah, nggak boleh menyerah. Misalnya, aduh males belajarnya, di rumah lagi, nggak boleh menyerah. Anak-anak harus tetap semangat. Karena apa? Kalau kamu semangat belajar, Tuhan kasih kamu hikmat kepintaran, maka kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Mungkin teman-teman kamu di luar sana, mereka malas-malasan, tapi kamu nggak boleh menyerah, ya. Kamu juga harus bertekun. Seperti Elisa, dia bertekun, dia tetap terus bertekun. Dia terus mengikut ngekor, ya, setia sama Elia. Ya, meskipun disuruh tinggal, dia tetap mau ngekor. Dia bertekun, dia setia sama Elia. Nah, anak-anak juga sama, harus setia, ya, harus bertekun. Misalnya, ada yang anak-anak doakan, harus terus didoakan, Misalnya doain papa mama supaya usahanya berjalan. Doain terus, ya, sampai kita lihat Tuhan tolong. Misalnya anak-anak juga berdoa apa? Tuhan, aku berdoa, misalnya, ya, aku kurang pintar Tuhan. Aku berdoa supaya aku kasih kepintaran Tuhan. Aku mau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita bertekun, anak-anak, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi bagiannya kita. Ya, seperti Elisa dapat apa yang menjadi bagiannya dia lewat Elia. Anak sekolah minggu juga bisa mendapatkan apa menjadi bagianmu kalau kamu gak mudah menyerah. Kalau kamu tetap bertekun setia, ya. Kalau misalnya belajarnya susah, kalau misalnya mama ajarin terus kamu gak ngerti, jangan menyerah, ya. Kalau misalnya mau tanya Tante Desi, boleh nggak? Boleh kalau Tante Desi tahu jawabannya, ya. Kalau misalnya aku ada PR nggak ngerti, tanya ibu gurunya boleh. Atau tanya mama, kalau mama nggak bisa, jangan menyerah, ya. Kamu bertekun terus sampai apa yang kamu cari kamu dapat, ya. Itulah tandanya kamu adalah murid-murid Tuhan, pemenang-pemenang Kristus. Seperti tadi, aku pahlawan kecil. Kalau pahlawan itu nggak boleh menyerah loh. Namanya pahlawan, dia harus terus berjuang. Puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Yuk sekarang kita buka ayat hafalannya, ya. Tante berharap udah berapa lama ini Okta, Junius tidak ada mengirim ayat hafalannya. Rahel tidak ada, ya nak, ya. Tolong kita sama-sama belajar baca firman. Tadi kan pujian tadi katakan, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Lewat apa? Firman. Jadi ikut sekolah minggu, sayang, ya. Yuk kita buka ayat hafalan dalam Roma 12 ayat 12. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Jadi keberapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Berarti ke-6 dari perjanjian baru. Yuk, Roma 12 ayat ke-12. Kita baca sama-sama, ya. Udah ketemu kan? Yang baru belajar belajar, ya. Kalau kamu belajar baca meskipun pelan-pelan, misalnya hendaklah, hendaklah, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu bertekun, tadi seperti Tante bilang, kamu nggak mudah menyerah, kamu pasti bisa, ya. Yuk, Roma 12 ayat 12. Semua baca, ya, di rumah, ya. 1, 2,
3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ulang lagi, Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tante Desti, emang kesengsaraan aku apa? Anak sekolah minggu mungkin bertanya, aku kesengsaraannya apa? Mungkin kesesakannya apa? Kesesakan mungkin belajar, bingung, nggak ngerti, mau nanya ke guru susah. Kamu harus sabar. Ya, seperti tadi Tante Desti bilang, berjuang, tekun, dan bertekunlah di dalam doa. Artinya apa? Kamu udah berusaha belajar, kamu udah berusaha melakukan semua dengan baik. Sisanya kamu berdoa. Minta Tuhan kasih kepintaran, minta Tuhan kasih hikmah, minta Tuhan kasih ilmu pengetahuan buat kamu. Karena apa anak-anak? Kalau kamu takut akan Tuhan, Amsal katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kamu pun pintar tapi nggak takut akan Tuhan, nanti kamu bisa jadi orang yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Ingat Tante Desi bilang, kalau kita mau seperti Elia naik ke surga, mungkin kita nggak pakai kereta anak-anak ya, seperti Elia. Tapi kita kelak suatu saat nanti di dalam dunia ada 2 jalan. Ya, kita pilih yang sempit, bertekun, sungguh-sungguh. Nanti kita masuk surga. Puji Tuhan anak-anak. Firman Tuhan cukup sekian. Sekarang kita mau akhiri dalam doa. Semua tangannya dilipat. Kita mau nyanyikan satu pujian. Lagunya lagu apa ya? Yang anak sekolah minggu Tante Desi pengen lagu yang baru ya buat anak-anaknya sekalian belajar ya. Kita nyanyi lagu Tuhan Tak Pernah Janji, itu udah pernah. Lagu apa ya? Ya, kita nyanyi itu aja deh, Tuhan Tak Pernah Janji ya. Kalau anak-anak tetap bertekun, janji Tuhan itu iya dan amin buat kamu ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, jangan pernah menyerah, harus tetap semangat, harus tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji, haleluya. Lipat tanganmu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, angkat tangannya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Ya anak-anak, semua tangan dilipat, ikuti Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu menjadi anak-anak yang tidak menyerah. Kami mau setia, bertekun, dan hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, bangsa kami, dan saudara-saudara kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah iman percayamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu sudah selesai. Tante berharap yang sudah lama tidak gabung ibadah sekolah minggu ya, ikut gabung lagi. Kita percaya kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan pasti memberkati masa depan. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita dan bersyukur. Tuhan Yesus